Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin sholatu wassalamu ajma'in summa inna hadratin murabbi yai Badruddin Anwar Nur wa Kiai Haji Mastur Mahfud wa Zawjati wa wali khamsa Zubairi wa Nuriti wa Zawjati wa sanifu wa Allah syaililahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah majelis taklim napa nalika al-mawaddah muga-muga sesuai kalian artinipun di mawaddah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan sayang. Mawaddah itu lebih dalam artinya daripada rahmah. Mawaddah wadud ya. Nah, sepindah monggo kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya pinten-pinten kenikmatan rahmat kanthi pengarepan mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya menika niki dadosaken tambahi kita syukur mugi-mugi kalian Gusti Allah ditambahi rahmat nikmat terutama hidayah iman dumateng kita sedaya. Sholawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu ingkang kula hormati, kula kepingin sakniki niku bahas malah suatu ilmu, dan ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu itu hukumnya wajib dipelajari setiap wong muslim. Cara salat niku kan hukumnya fardu ain. Setiap wong iku kudu nglakoni, gak boleh salat wajib nggih, salat 5 waktu niku setiap manusia itu wajib melaksanakan. Gak boleh dilaksanakan sebagian. Kecuali kaya salat jenazah. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya nopo fardu kifayah niku? Fardu kifayah apabila di dalam satu daerah iku ana wong mati kok gano babar blas wong sing nyembayangi, mongko wong sak kampung iku mang dosa kabeh. Saumpama sing nyembayangi ana wong sak kampung, katakanlah jumlah iku ana 1000 lah. Terus sing nyembayangi loro atau siji cukup lah, carane cukup lah. Sing penting ana sing nyembayangi, cukup wong siji gak apa-apa siji. Kok ana sing nyembayangi siji ae nggih, maka satu kampung itu mang nggak kena dosa. Apa masalahnya wis ana sing nyembayangi.
Contoh malih, kaya wong jawab salam, iku kifayah. Artine nopo? Lek sing wis ana sing jawab salam, contoh nggih, ana kula assalamualaikum sakmene kae mang siji ae sing wis jawab. Waalaikumsalam, gugur dosane kabeh. Kok sakmene kabeh iki mang gak ana sing jawab, monggo sakmene kabeh iki mang dosa. Iku jenenge fardu kifayah. Nah, salam itu hukumnya wajib pertama tok. Satu kali, gak kudu kabeh. Gak kudu kabeh jawab. Siji ae cukup. Mulane kula lek ana pertemuan apa, ana pengajian apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus waalaikumsalam. Cukup wis, gak kudu monggo nggih sing sareng-sareng nggih jawab. Gak perlu ngono-ngono iku. Padahal pokok sing ana jawab siji lho wis cukup wis. Enggak harus semuanya. Kok kudu semua iku mek senit tok iku. Gaya cene rame ngono. Tapi hukumnya enggak ada. Apalagi ono sampai tak diulangi sampai 3 kali barang nggak ada. Aturan Islam itu nggak ada. Ya sebenarnya salam boyku on pewanter, boyku bewareng, boyku mesiji ya cukup, sudah gugur kewajiban. Itu jenenge fardu kifayah. Sakniki kula kepingin salah satu termasuk fardu ain, setiap orang itu wajib belajar untuk mempelajari sing badhe kula aturaken niki. Sing sakniki insyaallah kula badhe bahas masalah toharo. Toharo niku bersuci nggih wudu, ya apa nggih niku. Kula kepingin masalah ini napa? Masalah sakniki kula lek kula tingali, sakniki kula praktek di lapangan, prakteknya di lapangan nggih. Kula lek ndelok wong wudu, terus anak-anak di sekolah itu cara wudu itu sudah banyak sekali yang nggak sesuai dengan aturan-aturan. Padahal itu wajib, hukumnya wajib. Mengapa kok wajib? Iya, karena wudu itu merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat. Sholat hukumnya wajib, maka mempelajari hal-hal yang menyampaikan atau ya hal-hal yang menjadi syarat untuk melaksanakan sholat itu juga wajib. Tapi sing kalau bahas bukan masalah wudhu isan, kalau bahas masalah toharo banyu ini dhisik. Lah dibahas masalah wudhu sampai nggo isa kira mari nih. Titik maune. Kita tipis mon, kita tipis. Kalau pundutaken saking Fathul Qorib. Fathul Qorib niki kitab sing dipelajari di pesantren-pesantren awal-awal. Tapi ini pondasi dasar cuma kita sedaya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamut Thaharo. Kitab yang menerangkan hukum-hukum bersuci. Toharo itu apa sih? Toharo itu secara bahasa artinya bersih. Bersih, nadhofa, bersih. Kalau secara syariat, secara istilah niku temriki diarani wa amma syar'an fafiha tafasir kasirun. Di dalam penafsirannya itu banyak sekali. Ada yang mengartikan fi'lu ma tusabahu bihi lit-tahara bi ikram musannif li anwa'in niyat. Nah, secara istilah sing diarani taharo bersih itu adalah untuk menyampaikan hal-hal pekerjaan yang bisa untuk membolehkan untuk sholat bersuci. Itu namanya taharo. Nah, almiyah allati yajuzu tadhir dia lisabi salim niki. Almiyah utawi piro-piro banyu allati yajuzu yang boleh tegese maksudnya yasihu sah opo atadhir
untuk bersuci dia sebab banyu itu tadi sab'umiyahin ono pitu piro-piro banyu. Jadi air yang bisa untuk bersuci kayak ya wudu, ya adus, itu namanya bersuci. Itu ada 7. Ada 7. Apa ae? Ma'us sama nomor 1 banyu langit. Tegese an-nazil minha. Air yang turun dari langit, wawa utawi air yang turun dari langit itu jenenge al-mator, air hujan. Ini. Nah, banyu udan ini cara jenengan wudu itu boleh, boleh. Air hujan itu boleh. Sampai mau landing ini saya ini sumber gampang ya. Sumber gampang. Sampai kangelan niku udan-udan ditadai, digentong utawa apa utawa was mancur ini digrojokan ditalang gawe wudu boleh. Itu namanya air hujan, air an-nazil minas sama bahwa al-matar. Itu nomor 1. Sing nomor loro wal ma'ul bahar. Sing nomor loro banyu segoro. Banyu udan, banyu segoro. Sing nomor 3 wa ma'un nahri, banyu napa, banyu kali. Wa ma'ul bi'ri, banyu sumur. Wa ma'ul ain, banyu sumber. Wa ma'ul salji, banyu es. Wa ma'ul bardi, banyu embun. Jadi banyu sing oleh digawe untuk bersuci berwudu 1 napa wau? Banyu udan, banyu laut. Jenengan di perjalanan nggih, di perjalanan kapal laut atau perahu, banyu di laut itu oleh. Itu masuk asin-asin nggak apa-apa karena aslinya gitu. Banyu udan, banyu laut, banyu bir, banyu sumur, banyu sumber ambil sumber siji nggih. Lek Kang Dedi Mulyadi niku aqua banyu yang mengalir itu sumber. Nggih. Lek saiki aqua dijukuk teko itu sumur. Nggih. Jadi beda. Banyu yang dibor, yang digali untuk diambil airnya itu jenenge ma'ul biri, banyu sumur. Terus banyu sumber lain jenengan nang dongki di kono pancuran di kene konten nih. Lah iku banyu sumber iku oleh. Terus marono banyu es. Banyu es. Lain di kene kan gak ana udan es iki. Karena udan es di daerah-daerah yang kutub itu oleh. Masalahnya hukum fikih itu bukan hanya untuk di Indonesia toh, bukan hanya untuk di Indonesia, mungkin di daerah yang dingin nggak ada air karena sangat membengkak itu oleh. Sing nomor 7 banyu embun itu oleh. Pokok akeh ini akeh akeh, tapi kan nggak harus sak sewur gitu. Kan nggak harus saseur. Nah, wong wudu itu cukup 1 gelas minuman itu cukup. Jadi nanti praktek ya, wudu dengan banyu sak gelas aku ini cukup didik ikwe cukup. Gitu. Pokoknya tahu cara-caranya itu, nggak harus ngerocok gitu. Macam-macam air. Pokoknya diteruskan. Dari ke-7 air itu sama pengarang kitab ini disimpulkan menjadi 2. 1 air yang turun dari langit, yang kedua air yang tumbuh dari dalam bumi. Itu dikumpulkan, digolongkan menjadi 2. Air yang turun dari langit ya termasuk banyu hujan, gitu kan? Yang keluar dari bumi ya termasuk sumur, mata air,
laut, salju dan sebagainya. Salju kadang-kadang tukang dukur ya. Salju kadang-kadang tukang dukur. Lepas dong ingin hujan salju. Gitu. Summa almiya ala arba'ati aksamin. Kemudian air itu dibagi menjadi 4. Air yang bisa untuk berbuat mensucikan itu dibagi menjadi 4. Apa aja? Tohirun mutahhirun kering aksamin. Tohirun mutahhirun ghairu makruhin wa istimaluhu. Sing nomor 1 yang dibagi menjadi 4 itu air yang bisa mensucikan, air suci bisa mensucikan untuk dirinya sendiri. Bagi orang yang menggunakan lighairi bisa mensucikan yang lainnya, seperti air sumur. Contoh ya, seperti air sumur. Air sumur itu air yang suci. Terus bisa mensucikan pada yang lain untuk dibuat wudhu itu bisa. Ghairu makruhin, tanpa adanya kemakruhan. Enggak ya mutlak wis iku diarani air mutlak. Yang enggak ada efek sampingnya. Iku sing nomor 1. Sing nomor 2 wawa al-mau mutlak sing diarani kemana mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhin istimaluhu. Wa wawa al-mau musyammas. Sing nomor 2 air yang suci bisa mensucikan tapi lek iso gak digawe. Sing nomor 1 kan air mutlak. Air yang suci untuk mensucikan tidak ada efek sama sekali. Tidak ada sesuatu yang dibenci. Air mutlak, air sumur. Yang nomor 2, air suci bisa mensucikan tapi lek iso gak usah digawe. Niku napa? Wa wa ma'ul musyammas, yaitu air yang kena matahari. Tapi kena matahari itu di dalam tempat nih, di dalam tempat kayak bejana, di dalam bejana. Kecuali tempatnya itu emas dan perak, itu nggak masalah. Kenapa sih kok dimakruhkan? Kenapa sih kok nggak? Kalau bisa nggak dilakukan. Masalahnya kalau ada air yang ditaruh di tempat genggodok nopo niku banyu nih, itu kalau kena matahari langsung saking panas sih, itu bisa menyebabkan penyakit sofa. Sofa niku koyo nang kulit niku blentong-blentong ngono. Itu blentong-blentong. Itu kok gano liyane nek gak apa-apa. Tapi kok si ono liyane gak usah diganggu. Karena apa? Karena tohirun mutahirin ghairihi makruhin. Air yang suci bisa mensucikan yang lain, tapi kalau bisa nggak usah dipakai makruhin. Nah itu kalau bisa nggak usah Nah, Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya air yang sangat panas atau yang sangat dingin itu juga hukumnya makruh. Itu juga hukumnya makruh. Tapi kemakruhannya apa? Karena terlalu sangatnya. Jenengan kan biasa pakai display, nopo? Shower ini nopo ngaran? Pemanas air ini. Shower gitu. Shower sing pakai pemanas gitu. Lesi anget-anget tuh gak masalah. Lesi anget-anget tuh gak masalah. Tapi lewis terlalu panas, tapi yo terlalu panas. Ya gak mungkin ya itu. Ngelendai. Atau terlalu dingin, sangat dingin, itu nggak dianjurkan. Kecuali walaupun air yang musyammas, air yang kena matahari panas, tapi panasnya itu sudah hilang, wis adem, lek ate digawe wudu atau gawe adus wajib ya, itu dinengno dhisik. Cekne adem. Lek wis adem,
maka kemakruhannya itu sudah hilang. Untuk buat wudhu itu mutlak hukumnya niku. Mahmud niku nggih. Tahirin ghairu makruhin istimalu wa al-maul musyammas. Si nomor 3. Wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi. Wa huwa al-maul musta'mal. Sing nomor 3, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang tidak bisa mensucikan itu apa? Ya untuk dipakai untuk wudhu itu loh. Itu namanya air yang suci tapi tidak bisa untuk dipakai untuk bersuci. Niku napa mawon niku Mang. Temriki diarani maul mustakmal, air yang sudah dipakai untuk bersuci, namanya air mustakmal. Suci hukumnya, nyiprati ya gak apa-apa, tapi untuk dipakai untuk wudhu itu nggak boleh. Maul mustakmal fi hadisil izalatun aja, untuk menghilangkan, mustakmal itu artinya air yang sudah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas. Itu mau mustakmal. Lam yakha walam yazid le ono rongkola air mustakmal, kalau ada lebih dari 2 kola, nih, itu tangan dicelupno, terus ukurannya itu nggak berubah, tetap ikuai. Itu namanya sudah mustakmal. So jenengan mancurno nggih, ini pancuran ya. Ono pancuran terus di isore ono tadahe ember nggih. Jenengan wudu. Allah kok. Itu sampai terakhir karek basuh sikil. Karena yang dipakai itu air mengalir terus di kono ono ember, maka air yang di ember itu untuk basuh sikilku yo gak oleh, karena embernya masih sedikit, kurang dari 2 kola. Kalau seandainya itu mancur kayak di jeding masjid atau apa mancur gitu, terus dikon kan ono basuhan kan, itu lebih dari 2 kola. Kena air yang sudah kita pakai untuk membasuh muka, basuh dan sebagainya, terakhir gak usah digerocok, langsung nyemplung nang tempat wijian itu wis oleh. Kenapa kok boleh? Karena air bekas yang kita pakai itu lebih dari 2 kola. Itu namanya maul mustakmal. Banyu yang mustakmal itu air yang apa? Air yang suci tapi tidak bisa untuk dipakai bersuci. Air mustakmal. Ada lagi air yang suci tapi yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Mau apa? Nah, temriki diterangkan wal mutakhayyar ai min hadal qismi, dari pembagian ini memang bima takdirian karena ikhtalato bil ma'i matawaqqaf fi sifati, air yang kena benda suci tapi bisa merubah 3 sifat dari air itu. Contoh, ini ukurannya yang saya bahas kurang dari 2 kola nih, yang bahas dari 2 kola. Ono ember gitu. Walaupun ono ember gitu. Terus di kuno kecampuran teh. Nah, kecampuran teh, banyu kecampuran teh. Teh itu najis atau suci? Suci. Teh itu suci. Terus nyampur nang banyu sing sakmono. Terus air yang di tempat itu man berubah. Air yang di tempat itu berubah karena berubahnya karena apa? Karena tercampur dengan teh. Maka air yang tercampur dengan teh yang berubah itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Berubahnya itu apa? Ada 3 perubahan. Warna, bau, rasa. Karena apa? Le ono banyu dicemplungi gula, warna kan nggak berubah,
Ya ana sing berubah sih, ana sing berubah nggih. Lek sing gula sing rada mangka itu berubah ya. Tapi lek gula itu mang sing bersih kan gak berubah kan. Lek warnanya gak berubah, tapi begitu dirasa manis. Maka karena manisnya ini, maka air itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu rasa. Terus apa? Warna, rasa, sifat dari air itu sendiri. Apa sifatnya itu? Berubah. Kena kembang. Terus marono loh. Kan sifatnya berubah nanti. Ini banyu apa ini? Bukan banyu biasa lagi. Artinya banyu apa? Menjadi banyu kembang. Kan menjadi banyu kembang. Gak oleh. Mulai jenengan ngedusi wong mati, ngedusi wong mati. Yang terakhir kan orang mati kan harus disucikan. Lah, cara mensucikan itu ojo banyu kembang itu mang. Banyu kembang itu mang banyu tohirun waru mutohirin. Banyu yang suci tapi tidak bisa untuk berbuat suci. Lek ono wong mati mari didusi kan biasa banyu ini dicampur ambing anu, ambing kapur barus, kadang-kadang ambing banyu kembang zaman ini. Lek saniki mboten. Mboten nggih. Nah, lek saiki alhamdulillah zaman ini kan dicampuri kembang untuk membuat harum. Lek iso banyu iku mah ya banyu sing biasa, air yang bisa untuk mensucikan. Nah, ini tadi air yang bisa air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Satu itu karena mustakmal, karena air itu sudah pernah dipakai menghilangkan hadas. Yang nomor dua, air yang suci tapi tidak bisa untuk dibuat bersuci, itu air yang berubah. Kecuali berubahnya itu karena asli dari air itu sendiri. Contoh, lek wae udan di kaliwan mili banyune mosok bening. Berubah nih. Berubah mau jadi letek ini. Nah, itu kan berubah. Nah, tapi perubahannya bukan karena berubah ada unsur yang lain, karena unsur dari air itu sendiri. Kena air, masuk jenengan wudhu di kali sing wis kena banjir letek-letek itu ya tetap sah, itu bukan berarti tidak bisa untuk bersuci. Itu bisa untuk melaksanakan bersuci. Itu jenenge air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu sing nomor telu. Sing nomor papat. Sing nomor papat ya ma'ul najasa. Yaiku banyu sing najis. Nah, najis itu apa? Wawa alladzi halaq fi najasa. Air yang di situ terkena najis. Air yang di situ terkena najis. Nah, najisnya itu karena apa? Ya macam-macam ya, karena telek, karena bangkai, atau karena apa? Nah, contoh, ini ukuran 2 kolam malih, ukuran 2 kolam malih. Ono banyu di jeding utawa di sumur kan, di sumur iku biasanya sumur terbuka iku kecemplungan pitik kan mati, itu aromanya berubah no? Ambune kan gak enak, itu nggak bisa karena tercampur dengan bangkai itu najis, itu nggak bisa untuk bersuci. Karena apa? Karena najis. Ada binatang yang sudah menjadi bangkai tapi tidak membuat najis pada air walaupun kurang dari 2 kolam. Binatang apa? Binatang yang di dalam tubuhnya itu nggak ada darah yang mujarad, tidak ada darah yang mengalir, koyo laler, jejek, walang, tekek. Tekek itu ada darahnya nggak? Mengalir no? Darahnya mengalir? Loh, enggak, nggak apa-apa. Yang jadi catatan itu darah batang, darah yang ada pada hewan itu mengalir. PT lebih rek, itu kan mau ngalir kan, batang. Oh, mano dibelem mengalir.
Lek laler jangan blek mati, nggak ada darahnya, nggak apa-apa. Itu nggak ada pengaruh. Masuk nyemplung nang banyu kurang dari 2 kola, itu ya nggak apa-apa, nggak najis itu. Nah, itu maul najasa. Tapi walaupun lebih dari 2 kola, terus kena batang, katakanlah lebih dari 2 kola, lebih berapa liter ngerti nggih? Apabila dipakai untuk najis, untuk berwudu nggak berkurang 2 kolanya itu kena najis, kok gak mampu 3 sifat tadi loh, rasa, warna, terus bau ya, itu gak berubah, maka nggak apa-apa. Ono PT utawa manuk nyemplung, tikus nyemplung, plek mati di jero kono. Banyune sak jeding. Dibuang. Napa sak banyune dibuang? Tapi aslinya nggak apa-apa kalau nggak ada perubahan 3 sifat itu. Kalau nggak ada perubahan sifat itu, dipakai untuk bersuci nggak apa-apa. Tapi berubah, yuk masalahnya lain. Kalau sudah berubah itu sudah lain, walaupun lebih dari 2 kola. Kalau walaupun lebih dari 2 kola itu ya nggak boleh itu. Nah itu ukuran 2 kola itu berapa sih? Ukuran 2 kola itu jenengan membuat jeding itu 6 kubus sih, ukuran kubus sih. Panjang 60 cm, tinggi 60 cm, lebar 60 cm. 60 cm persegi kubus sih. Itu ukuran 2 kola. Kebel amber. Itu 2 kola, pas 2 kola. Jenengan cukup sak sewur utawa sak gelas berkurang. Ya berarti kurang dari 2 kola. Sama mau ukuran dari 2 kola plus yo pas nggih, kecemplungan najis ya diilangi gak apa-apa. Minimal dari 2 kola diilangi nggak masalah. Emang ini bagaimana kayak wudu ae nggih. Kayak wudu ya Kak, nggak masalah nih dari ukuran 2 kola. Nah, mulane nggih, saniki kudu berhati-hati. Kudu berhati-hati dalam mempergunakan air. Tapi insya Allah daerah gini enggak kan, air itu gampang ya, sangat gampang. Pemane saiki PDAM masuk, Nah, dalam kehati-hatian, dalam kemustakmalan itu paling bagus itu lek wudu itu pakai keran. Lek wudu pakai keran itu lebih berhati-hati. Utawa mana lek zaman kula di pondok aduse iku gelombang. Gelombang zaman ini kan gelombang ya. Jawa Gur bismillah nawaitul wudu al katasi belas hati sampai itu. Hati sampai itu ya nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. Nah, tapi kesimpulannya ngeten nggih. Disimpulno. Ada air itu ada 7 nih, yang dibuat untuk bersuci ada 7, yang terkumpul menjadi 2. Air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi, termasuk air hujan, air laut, air sumur, air sumber, air salju, air sumur, air embun itu. Nah, itu macam-macam air. Nah, dari macam-macam air itu dalam penggunaannya untuk bersuci itu dibagi menjadi 4. 1. Air yang suci mensucikan untuk dirinya sendiri, tidak ada kemakruhan. Air mutlak. Itu nomor 1. Nomor 2, air suci bisa untuk mensucikan tapi dengan catatan makruh. Lek iso gak usah dilakoni. Iku sing nomor 2. Sing nomor 3 iku air mustakmal. Air yang sudah pernah dipakai.
Air mustamal itu termasuk air yang suci, air yang suci bisa mensucikan, tidak ada kemakruhan. Yang nomor loro, air suci bisa mensucikan dengan kemakruhan. Si nomor loro, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk dipakai untuk bersuci. Si nomor papat yaitu air najis. Air najis itu baik itu kena najis yang kurang dari 2 kola atau lebih dari 2 kola kena najis, berubah 3 sifatnya itu tadi: bau, rasa, warna. Itu macam-macam air nih. Para ibu, wonten pertanyaan apa? Bingung. Waktu saya aneh. Nah, Sing banyu anget gitu. nggih. Misalnya di gambar suci pas hadis wajib itu adem. Mau banyu anget kok dengan banyu adem. Mboten napa-napa. Yang menjadi nyatatan itu ma'ul musyammas, yang kena matahari. Kena matahari itu pun airnya itu di tempat yang sing godhok bejanan itu, nggih, yang ada apa tembogo ini loh. Itu yang nggak boleh. Kalau anget kena musyammas tapi di sawah kan anget kan, le awan-awan panas-panas, itu nggak masalah. Enggak masalah. Tenggriane nggih pakai shower sing banyu anget niku nggih. Lek adem, lek wae musim adem kudu pakai itu nggak masalah. Kan bukan kena matahari, nggak apa-apa. Ini cocok nganggone manten-manten anyar gini, adem-adem gini. Itu boleh-boleh aja. Tidak utuh dari banyu anget, Pak. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Kalau terlalu dingin itu ada kemakruhan. Kan tadi kan itu air yang suci bisa mensucikan tapi makruh, ngoten lho. Boleh. Tapi kalau bisa dihindari. Tapi kalau banyu hangat biasa, godok banyu itu enggak ada kemakruhan, seperti banyu mutlak biasa. Tuh, nggih. Enten, banyu yang terkena air. Nah, kenajisan hati-hati. Najis jenengan berjalan. Lek anjene ketok-ketok banyu iku mang kena najis. Terus ndikono ketok jelas najis sih batang iki utawa apa menungso nggih nang kali. Kali iku kecampur batang kan nggak masalah. Ono batang mlaku ono. Tapi kan lebih dari 2 kolah terus airnya itu mengalir. Jenengan liwat iki nggak masalah. Asalkan jangan terlalu dekat dengan batangnya itu. Terlalu dekat dengan batang otomatis akan tercampur dengan sifat itu tadi, kena jenengan. Itu. Kalau nggak kelihatan, ya wis mubah-mubah aja lah. Kayak kena udan-udan ngeten nggih, udan-udan jenengan mlaku. Ciprat buahnya sembarang kali nih. Terus di kono gano najis sing ketok mripat, ya nggak masalah. Masuk kena banyu di embong, kena kecipratan motor nek apa. Kalau memang betul-betul wujud nyatanya nggak ada najisnya, ya tetap suci. Kecuali lek di kono jenengan mlaku di pinggir peceren. Nggih. Pinggir peceren kecipratan ono blulu ceblok. Blulu ceblok terus cuek nyuwiprat itu ya jelas najis kan. Jelas najis karena airnya sudah najis ini, karena sudah kelihatan najis. Niku. Kalau nggak kelihatan aja nggak usah digumi kita terlalu. Waduh, ini memang itu bolak-balik liwat apa ini. Apalagi hujan kan terus kena angin, agak gak apa-apa mutan-mutan ini, Pak. Kulo heran kadang-kadang kulo lewat lungo rekreasi ambek bolong-bolong ngoten niku apa ambeku rusuh. Wah, tuh anu rusuh, apa gak sembahyang? Rusuh, wis kakean alasan iki. Kakean alasan. Nah, terus maling. Aslinya permasalahan itu banyak. Untuk masalah najis nggih.
jenengan sholat Allahu Akbar. Oh cecek liwat. Nggih, utawa manu liwat. Ora nelek. Nggih. Kita kondisi kita itu sholat, loh. Kalau orang sholat kena najis kan nggak sah kan sholatnya kan nggak sah. Kenapa? Karena kena najis. Karena delok ae najis sing ceblok nang awake dhewe iki mah garing apa gak? Lek sing lanang nggih, contoh ngene, sing lanang ngene. Kowe ono najis cecek nggih, ceblok nang jero kesak. Garing. Garing kan cecek napa? Teleke garing. Mbokku wis nelek wis suwe terus keliwatan mabrung nyeblong kan garing. Telek kan najis. Nah, telek yang garing itu tetap najis tapi tidak memberi bekas kepada yang kita pakai. Yuk dijogo air. Kan di sini garing, jeneng garing lho kok. Kayak seruntule garing kan gini cepet ae. Tapi lek meneng ketok telek meneng ya tetep ae, tetep najis. Maka sholatnya itu jadi gak sah lagi karena kan kita membawa najis. Kecuali lek memang betul-betul cek teles, betul-betul teles ya najis. Nah saat ini darah ini najis nomor berapa? Darah itu najis kalau banyak. Kalau banyak. Yo, pada hakikatnya darah itu najis, semuanya itu najis. Tapi ada yang dimakfu. Artinya apa yang dimakfu itu? Yang dimaafkan. Darah yang dimaafkan itu yang bagaimana? Yang sedikit. Darahnya sedikit itu dimaafkan. Kau yang jenengan suntik, diambil darahnya, tes, ambil darah kan ada darahnya kan, mengalir enggak? Enggak kan? Itu darah itu enggak najis. Ya najis, tapi dimaafkan sama Allah. Seandainya sholat tek dengan ono nyamuk, nyamuk gewatel, kewek. Yang keluar apa? Darah kan? Yang keluar darah. Najis enggak? Ya tetap najis, tapi dimaafkan. Enggak apa-apa, dilanjut enggak apa kecuali lek darah itu memang kena kuatel borong nggih. Borong kuatel kena kuat murung nuwetes. Berarti ya, itu yang enggak sah itu ya najis. Artinya darah yang mengalir. Itu darah yang banyak itu bisa dikatakan najis. Lek sedikit dimaafkan. Najis sih najis, tapi dimaafkan enggak apa-apa, dimaafkan sama hukum Islam. Itu. Mungkin ada macam-macam kayak masalah kayak gitu. Kalau enggak sambung gitu. Lah mugi-mugi mau. Kalau kok aslinya kepungin ini bahas yang sangat dasar dan itu sangat wajib nih, sangat wajib. Itu kita membahas masalah air toh. Nanti belum membahas masalah wudhu, membahas masalah sholat, belum membahas masalah istinja, tayamum, macam-macam kayak. Dan itu kemungkinan besar kita laksanakan. Bagaimana sholat di kendaraan, bagaimana sholat ketika kita dalam kondisi sakit, bagaimana macam-macam. Itu wajib kita ketahui dan hukumnya adalah fardu ain. Muka-muka ada kesempatan gitu. Kita sambung lagi. Ngaten enggak zakat kula sam. Monggo. Enten datang kali yang kali ini nggih. Mboten kulo pinten lek ini datang kucing ternyata aku kulo kucingnya dan itu DNP nopo najis nopo karena itu nopo kayu nih, ya tetap najis, tapi kan nggih, dibuang aja kan nggak pengaruh buat kita, najisnya tetap mau lato. Kalau sering, kalau singa nggak ada tonggol, sewenengan itu le umba itu nggawa asu, nggih hati-hati nggih, najisnya itu najis, mau lato, suku berhati-hati nggih.
Kalau kinten sambut nonton. Nggih disambung malih sampai jam 3. Kok 3 nggih. Alarm wis muni dari jam 3. Nggih. Muga-muga ono manfaate teman kita sedaya dan muga kita bisa saling belajar ilmu lah sedikit demi sedikit demi kesempurnaan lan muga-muga ibadah awake dhewe iki diterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam.